Oke Kak, izin share screen ya Kak ya. Udah nampak Kak? Nampak. Oke Kak, nampak Kak, jelas Kak. Jelas. Oke ya Kak, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, jadi bagaimana Kak kabar hari ini Kak? Kira-kira udah siap belum untuk kita mulai ini? Wah, siap kali nih. Udah Ya, memang ditunggu-tunggu nih dari sebulan yang lalu nih, ya kan Bang Arya? ya, Iya. keren keren. Menunggu Oke, seperti apa jadi ya? walaupun Iya. kita 4 orang nih Kak ya, tapi tetap semangat, nggak masalah Kak. Gas Ya, aja. jadi untuk pertemuan hari ini kita orientasi Kak, program pengembangan kompetensi guru PJOK. Nah, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, untuk itu perkenalan dulu Kak kita ya. Katakan ada yang pepatah berkata, tak kenal maka sayang ya Kak ya. Jadi kita perkenalan diri. Untuk perkenalan diri, nama saya Chandra Amrijal, biasa dipanggil Chandra Kak. Tugas saya di SDN 054866. Eh, saya alumni dari STOK Binaguna Medan Kak. Apa namanya, alumni 2019. Mungkin kalau kakak di sini senior-senior semua lah ini ya kan, saya bilang. Karena saya yang paling muda nih, walaupun saya di sini sebagai fasilitator, tapi bukan berarti kakak-kakak di sini ilmunya juga nggak jauh di atas saya, karena saya di sini sebagai fasilitator ya kak ya. Oke, perkenalan diri, kakak-kakak coba tuliskan nama peserta, nama benda, alasannya. Misalnya nih, nama kakak, Kak Swendi. Terus nama benda yang disukain apa? Nah, alasannya apa? Tulis di komentar kak, kolom chat. Coba tulis kak. Nampak kak kira-kira? Di mana kolom komentarnya ini? Kok nggak ada ya? Ini dekat bawah itu kak, dekat kanan kanan bawah, kan ada itu yang tanda orang. Yang ketiga tuh kak, yang Oh, tengah dia. pesan ya. Sorry. Ya, nggak apa-apa kak, nyantai aja pelan-pelan. Nah, Agak udah bisa. meraba lah, Dek. Iya ya kan. Berapa dulu kita kan? Beda kalau ini ya kan. Apa Iya. kak? Nyantai Karena kak, nyantai nggak apa-apa. Dibuat kak ya kak Hayumi, dibuat juga itu apa namanya, nama benda apa yang disukai, alasan memilih benda apa gitu. Oke, siap. Izin ya Bang, di mana nulisnya? Kecarian Soalnya juga. aku lagi nidurin anakku juga Bang, punya anak kecil. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi ini ya kak ya, ikutin aja. Walaupun out of cam tetap ikutin. Ini di apa kak? Di pakai pakai laptop kan? Pakai ini Ya di apa bawah tuh tablet, kak. Di pakai tablet Bang. eh, di bawah, di deket pojok kanan bawah itu kak. Di ada dia tanda kayak chat gitu. Bisa kak, Kak Yumi? Bentar ya Bang. Hmm. Ini Bang Yahya aku nggak masuk ini Bang Ari. Kak nggak tahu Suhendi, aku, Dek. Kak Suhendi dikabari kak.
Padahal Yang di grup oke katanya. oke Kak ya. Lewat. Nih kita bacakan nih Kak, kayak Kak Ari. Apa yang dipilih nih Kak? Oh ini ya. Jam, alasannya agar ingat waktu Kak ya. Iya pula. Ya keren. Kalau Kak siapa ini Kak Dede? Ada bola, alasannya karena suka berolahraga. Iya, kalau Kak Ayumi apa kira-kira? Mana nih belum Aku ya nambah? bang. Ya Kak. Tapi kan Kak, masih ada lagi loh teman-teman guru yang belum masuk itu. Si banyak. Iya Kak, Masih banyak. itulah kemarin dibilang juga, dikabari udah di chat tapi belum ada respon kayak yang Kak Jurais itu. Kalau masalah surat itu sebenarnya nggak masalah sih Kak nanti gitu kan. Cuman untuk Zoom ini ya hadir dulu aja. Yang penting kita kan hari pertama ini orientasi perkenalan dulu. Tapi nanti Kak, kalau bisa kita lebih aktif lagi di kalau apa namanya di WhatsApp. Karena kita dipantau juga sih Kak oleh orang-orang dinas. Iya ya. Iya. Artinya tuh kebetulan orang dinas nggak, jadi kita agak dipantau juga gitu. Oke Kak. Iya, kayak Zoom tadi siang kan, kalau nggak di WA sama orang dinas nggak tahu itu lah. Iya. Iya benar. Karena di chat langsung kan Bang, dijawab sama si Miftol itu kan Bang. Iya, di sama Mifdal. Oke, kita lanjut Kak ya. Nah, agenda kita pada malam hari ini Kak. Jadi ada 90 menit ya Kak ya, atau bisa dikatakan 45. 45 itu materi orientasi program PJOK, 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta, 15 paradigma berpusat pada peserta didik. Nah, 5 menit pengantar lakukan modul 2.1, pemetaan harapan dan kekhawatiran. Yang kelima, kesepakatan kelas. Nah, yang ke-10, pada tahap orientasi ini perkenalan fasilitator dan peserta. Nah, nanti kita lanjut dimasuk ke modul 1.1 Kak, yaitu tatap maya 45 menit atau 1 JP. 5 menit nanti pemaparan tujuan, sesi dan penjelasan agenda kegiatan, 15 menit mengapa refleksi, tindakan rutin, dan tindakan reflektif. 10 menit apa itu refleksi, 7 karakteristik pada praktik mengajar di reflektif, 10 analisis cerita, dan yang terakhir nanti kita refleksi dan foto bersama. Ya, jadi tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK ini ya Kak, yang pertama fasilitator dan peserta saling mengenal. Ya, tadi udah kita laksanakan yaitu perkenalan diri ya, walaupun belum selebihnya, belum sepenuhnya nih Kak ya. Kalau bisa dibilang separuhnya pun belum ada nih. Tapi nggak apa-apa. Ini semoga kedepannya pertemuan kedua nanti kita lebih banyak lagi Kak untuk dikabarin teman-teman yang lainnya ya Kak ya. Yang kedua itu peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi kita di sini Kak dituntut itu untuk merubah paradigma baru. Kenapa kita disuruh? Karena yang mereka apa kayak selain guru olahraga tuh kan kadang ada sih yang memandang kita itu guru olahraga tuh enak, kasih bola aja udah bisa. Nah, ada yang bilang enak duduk-duduk aja, kan gitu sebenarnya kan Kak. Nah, jadi nanti Iya. tujuan kita ini Bagaimana cara kita mengubah caranya kan? cara kita untuk merubah sama-sama Kak. Jadi di sini di dalam ini kita cuman berdiskusi, berkolaborasi, dan kalaupun nanti ada yang lebih paham lagi, tuangkan di sini Kak. Karena kita sama-sama belajar, nggak ada yang senior, yang junior. Di sini sama kayaknya Kak ya. Nah, kalau masalah di luar nanti bisalah kita seperti itu. Tapi kalau di sini kita nggak ada yang bahasanya dia lebih pintar. Ini nggak ada Kak. Kita sama-sama belajar. Kalaupun kakak-kakak di sini lebih paham ya tuangkan di sini gitu nanti. Kita saling berbagi, saling lempar gitu Kak. Maksudnya karena kan keluh kesah di setiap sekolah itu beda-beda. Nih Kak Dede, permasalahannya di mana? Misalnya di anak kurang apa namanya kurang dalam pembelajaran PJOK. Mereka itu hanya ingin
main ini, main itu, seperti main bola aja. Tetapi ketika kita belajar yang lain, kita materi lain, mereka kurang semangat. Nah, itu tentu ada cara, Kak. Nanti kan ada tuh misalnya Kak Ari, caranya seperti ini. Nah, gitu. Kita berkolaborasi. Jadi intinya merubah paradigma baru. Nah, yang ketiga ini, Kak, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Nah, nanti di akhir nanti, Kak, di sesi akhir kita bisa lah pertengahan nanti kita tuangkanlah apa-apa aja keluh kesah dan harapan kita itu seperti apa pada program PKG PJOK ini. Nah, yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, jadi kita nanti buat kesepakatan ya Kak ya, ada nanti kesepakatan kalau bisa ya aktif gitu, aktif dalam berkolaborasi, aktif dalam memaparkan atau berkolaborasi kalau yang tidak mengerti atau apa kita tuangkan bersama di sini Kak gitu. Jadi kita selesaikan sama-sama gitu Kak. Intinya di PKG PJOK itulah dia. Oke. Jadi apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Coba Kakak tulis di kolom chat masing-masing. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Menurut Kakak, yuk. Tulis Kak. Oke, di sini ada Kak Ari. Meningkatkan pemahaman guru dalam menuangkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Ya, keren. Keren, Kak Ari. Jawabannya sangat menarik. Meningkatkan pemahaman guru dalam menuangkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Untuk Kak Dede, ini memahami pentingnya berolahraga untuk kesehatan jasmani. Jadi memahami pentingnya berolahraga untuk kesehatan jasmani ya Kak ya. Penting. Kak Ayumi apa Kak Ayumi? Halo. Masih ada Kak Ayumi? Lagi sibuk mungkin tuh Kak. Lagi sibuk ya? Oke, Iya. kita lanjut ya. Ibu rumah tangga kan juga. Jadi yang selanjutnya, apakah betul PJOK untuk prestasi? Coba Kakak cek apa di kolom komentar. Betul PJOK untuk prestasi. Coba Kakak buat di kolom komentar. Kita jawab bersama-sama.
Didik Darmadi, Kak Dede mau apa nih? Didik tidak ya, karena siswa hanya dituntut untuk memahami pembelajaran dan bisa mempraktikkannya saja. Ya, untuk Kak Ari, PJOK di sekolah tidak menitik beratkan untuk berprestasi, melainkan dengan berolahraga seperti peserta didik dapat bisa menciptakan suasana belajar di luar kelas, Kak ya. Ya, keren-keren jawaban kakak-kakak ini ya. Ya, jadi di sini benar data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 terakhir, hal ini menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi Indonesia. Kalau kita lihat ya Kak, dari tahun 1982 sampai 2018, itu tidak memang dia masuk untuk prestasi kayak. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Tulis Kak di kolom komentar Kak. Ayo Kak Ayumi, tulis di kolom komentar apakah betul PJOK sebagai hiburan? Ya kakak, tulis di kolom komentar dulu. Ya oke, bisa jadi karena salah satu aspek penting untuk meningkatkan keinginan olahraga adalah menjadikan olahraga sebagai hiburan, sebagai siswa semakin bersemangat. Ya, apakah jadi kalaupun menurut Kak Dede bisa jadi karena masih masih ini Kak ya, masih menyimpang ya Kak ya, masih ragu nih kayaknya. Tapi kalaupun memang PJOK sebagai hiburan, tentunya kita sebagai guru olahraga PJOK tidak penting dong ya kan Kak? Karena kalau sebagai hiburan mungkin kayak misalnya badut pun kita sewa dia untuk menghibur kan termasuk juga hiburan. Nah, tapi hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing di daerah Indonesia. Nah, jadi apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Bisa jadi. Lalu Kak Ari juga menjawab, melalui pemain PJOK dapat hiburan jika guru tahu cara membuat pembelajaran yang menyenangkan. Dalam arti ini tidak ini Kak ya, tidak lari dari konteks pembelajaran tersebut Kak Ari ya. Ya oke, baik, keren. Yuk lanjut. Nah, apakah betul PJK untuk kebugaran? Coba Kakak tulis di kolom komentar.
Minum banyak sikit. Biar ini hangat. Kurang, gantung. Ini nggak ada Kak coba. Yumi di unmute Kak. Kak Yumi di unmute mic-nya Kak. Gantung ini. Ya. Kak Ari, melalui pembelajaran PJOK, siswa akan merasa bugar pada saat mereka melalui tahapan-tahapan pembelajaran seperti pemanasan dan diakhiri dengan cooling down. Ya, benar. Kenyataannya beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti. Kan kadang gitu kan Kak, kita kalau di sekolah kadang ada tuh jam pelajaran untuk PJOK berikan untuk bersih-bersih, untuk apa namanya, angkat-ngangkat barang atau yang membersih-bersihkan halaman petarangan di sekolah. Nah, jadi sudah menyalahin aturan udah di PJOK ini. Jadi disitulah kita nanti untuk merubahnya Kak, untuk tidak seperti itu lagi gitu ke depannya. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini ada pun tantangan utama PJOK yaitu krisis identitas, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pembelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Yang ketiga, krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Ini selanjutnya kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Jadi tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat melatih kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, jadi tujuannya kita sebagai guru mampu untuk memandu, untuk melayani peserta didik kita dengan baik, ya Kak ya, agar pembelajaran kita berpusat kepada peserta didik dan jauh lebih efektif lagi. Oke, lanjut. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Ya, di situ ada involving versus engaging ya. Jadi involving artinya itu melibatkan melibatkan peserta didik untuk selalu aktif dalam pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Misalnya pada saat kita belajar kan ada yang namanya mengidentifikasi, mengklarifikasi atau sesi tanya jawab. Karena yang kita tahu kan itu tadi pembelajaran tuh hanya di luar. Tapi kita juga harus memikirkan ke depannya gitu Kak. Jadi kalau cuman hanya tahu untuk main bola saja gitu kan nanti kita payah juga gitu. Tentu kita aktifkan mereka, kita libatkan mereka dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua itu engaging. Engaging itu menarik peserta didik supaya dia mau kita dalam pembelajaran kita ini. Contohnya kita buatlah kayak skema gitu, kayak buat permainan atau game, ujungnya ada rewardnya. Jadi mereka itu tertarik dengan pembelajaran kita tadi Kak gitu. Oke, di sini ada having fun ya Kak, having fun, bersenang-senang, enjoying yaitu menikmati pembelajaran pada saat kita ajarkan, mereka menikmati dan juga mendapatkan pembelajaran yang lebih efektif lagi Kak. Nah, di sini ada perkembangan pembelajaran PJOK. Nah, di sini kita lihat Kak ya, kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan
kedepannya guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Nah, jadi kedepannya guru yang memfasilitasi nanti bisa berpusat kepada murid kayak. Nah, yang kedua itu praktik pembelajaran yang cenderung inklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan fleksibilitas. Kondisi yang diharapkan itu pembelajaran untuk semua peserta didik. Jadi tidak ada yang membeda-bedakan ya Kak, dari fisik, gender, dan abilitas itu nggak ada membeda-bedakan satu sama lain. Jadi sama. Jadi kita tuh merancang pembelajaran itu yang benar-benar tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Nah, kebutuhan orientasi kita sebagai pembelajaran untuk peserta didik pemahaman dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat ya Kakak. Ya, lanjut untuk slide berikutnya. Nah, di sini tujuan dan dampak program. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Nah, jadi kita sekarang inilah Kak. Jadi tujuan, dampak programnya nanti di ujung nanti kita akan rasakan dampaknya bagaimana gitu. Jadi inilah kita proses mengembangkan kompetensi guru ya Kak ya, khususnya PJOK. Nah, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Setelah kakak pada Kakagor ya kalau bisa dibilang untuk guru-guru olahraga itu bisa meningkatkan kolaborasi dan akan terciptanya nanti itu suatu pembelajaran atau ilmu-ilmu yang kita dapat dari abang atau adik-adik junior ataupun senior kita. Nah, dari sini pun juga kita bisa belajar seperti itu Kak nantinya. Kita tuangkan pengalaman kita dalam mengajar, apa kendalanya di sekolah kita, tentu berbeda-beda itu Kak. Jadi kalau kami izin Pak. Iya Kak. Izin Kak. Kalau kami di SMA namanya MGMP. Kalau mungkin di SD SMP Kakagor ya. Iya Kakagor Kak. MGMP. Di SMA Kak MGMP. Dan nanti kami tanggal 3 akan ada pertemuan MGMP se SMA Kabupaten Langkat dan Binjai. Iya Kak. Mungkin itu tepatnya ya untuk menuangkan itu ya. Iya Kak. Jadi di sini nih Kak, kita sebenarnya semakin banyak peserta, semakin banyak kita juga ilmunya kayak dari Kak Ari. Mungkin kan dari SMA kan berbeda dengan SD. Iya. Ada yang dari SMP kan berbeda dengan SMA gitu. Jadi kayak saling sharing, saling bertukar. Gimana sih mengatasi anak seperti ini? Bukan berarti kau enak lah, kau di sini, bukan gitu ya Kak ya. Artinya kita saling belajar. Oh seperti ini cara menanggapinya. Bukan berarti Kak Ari juga nggak tahu kok cara menangani SD gimana gitu kan. Mungkin nanti ada masukan-masukan gitu yang terbaik dari Kak Ari atau Kak Dede, Kak Swendi dan Kak Hyum ini bisa kita tuangkan bersama di sini, kita pecahkan gitu. Oke, di sini peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Ya. Pengantar lakukan modul 2.1 ya. Lanjut, jadi pembelajaran satu konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, jadi pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas kakak-kakak adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak berdasarkan perencanaan pembelajaran. Nanti kakak ada tugasnya itu mungkin hanya 10 menit kayak 10 menit kakak buat rancangan berdasarkan apa yang kakak rasakan di sekolah masing-masing ya kak ya. Oke, berikutnya berikut ini aspek teknis yang perlu kakak perhatikan dalam tugas praktik ini. Praktikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural.
melalui dan kegiatan pendahuluan, nanti ada inti dan ada penutup ya Kak ya. Jadi dia itu berdasarkan langkah-langkah ya Kak ya. Kalau di modul ajar RPP kan ada tuh langkah-langkah. Misalnya yang pertama itu ngapain pendahuluan, salam gitu-gitu Kak. Jadi lengkap lah gitu. Nah, jadi nanti ada direkam secara utuh dan ada juga secara editan Kak. Itu nanti ada tugas-tugasnya seperti itu. Sudut yang kedua, sudut penempatan kamera. Harus dapat menangkap semua peserta didik dalam kelas. Jadi nggak hanya nanti kakak aja yang nampak, nggak peserta didik aja, nggak gitu Kak ya. Jadi semua itu harus kelihatan gitu. Jadi misalnya pada kakak saat mengajar nih mempraktikkan, ada keduanya tuh sisinya nampak gitu. Nah, yang ketiga nih suara guru harus rekam jelas. Tidak boleh hilang timbul kalau bisa dibilang kayak nanti kadang nampak, kadang ada, kadang buram suaranya. Nah, kalau bisa diusahakan nanti yang jelas Kak suaranya. Nah, lalu unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar di link pembelajaran itu nanti di LMS ya Kak ya. Nah, Kakak udah buka belum LMS-nya itu masing-masing kira-kira? Udah Kak? Udah Kak ya. Oh, kalau udah nanti kita belajar bersama lagi di luar daripada ini Kak ya Gmeet ini. Nanti kita aktif di WA ataupun di LMS Kak, ya kan? Oke. Jadi batas waktu pengunggahan nanti tuh Kak diberi waktu untuk gelombang pertama ini kan tanggal 8 Oktober. Nah, lalu yang kita gelombang kedua diberi waktu tanggal 22 Oktober Kak pada saat elaborasi isi modul 2.1. Nah, itu masih jauh mungkin Kak, masih jauh. Tapi dipersiapkan nanti dari sekarang Kak. Ya oke, pemetaan harapan dan kekhawatiran. Masuk. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi. Kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Di sini Kak, di sini dia. Mari memetakan harapan. Nanti kakak-kakak akan saya bagi ya link Figma namanya Kak ya, Figma. Nanti kakak-kakak tuangkan apa yang menurut kakak ini, misalnya di sini apa yang harapkan ingin dapatkan selama pendidikan PKG ini gitu. Apa kakak-kakak yang inginkan. Yang kedua ini apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak sekalian. Misalnya kendala apa, tantangannya apa nanti. Tiga, bagaimana kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapannya dan mengatasi tantangannya bagaimana. Nah kakak ini pakai laptop kira-kira kan Kak? Ya nanti akan saya bagi linknya kayak link dari Figma. Nah kakak coba diklik link itu Figma-nya Kak. Di kolom komentar udah saya tautkan, coba kakak klik. Bisa Kak? Bisa. Ini memang cuman sedikit gini aja ya, Kak ya? Yang mana Kak? Masuk? Udah masuk Kak? Lihat, Kakak udah masuk? Udah masuk nih. Tapi nggak ada pilihannya nih, nggak bisa diklik apa-apa. Nggak bisa Kak. Atau harus dari laptop ya?
Iya sih Kak, dari HP bisa kira-kira bisa nggak kira-kira? Aku Bisa belum coba juga kebuka, sih. cuman dia nggak bisa Iya sih. diapa-apain, nggak bisa diklik, nggak bisa diapain, cuman ada bacaan doang. Iya, terbuka dia. Kak, Kak, Kak ini Dede kira-kira gimana? Bisa dibuka? Bisa dibuka, bisa dibuka. Bisa Kak ya? Berarti melalui apa? Melalui laptop tak biasanya? HP dari HP dia bisa dibuka, cuman nggak bisa diklik gitu. Nggak bisa Ini diapain, Kak, cuman bisa dibaca doang. yang ada di situ bacaan sticky note nggak Kak? Sticky note. Di bawah itu ada bacaan sticky note, itu aja Kak tarik ke atas. Nah nanti Kakak tulis itu di situ. Ini Kak contohnya dia. Ntar kayak Karena nggak ada nampak ini. Nggak ada tulisan statement. Nggak bisa diapa-apain. kayak Nah ini Kak, nampak? Udah nampak belum Kak? Masih sama sih. Share saya udah nampak enggak? Ya. Masih sama kan, Bang Ari? Sama masih. Nggak bisa diklik atau ditulis gitu dia. Nggak bisa Nggak bisa apa-apain. diapa-apain. Mana bacaan gitu aja, pertanyaan aja. Oh ya bentar Kak. Bentar. Ini dari ini Kak ditarik gini bisa nggak dari lab ini. Mana dia? Sabar Kak ya. Ah ini Kak, ini ditarik gini bisa nggak dia? Nggak bisa Kak. Udah coba. Itu Oh, kalau dari nggak bisa. HP nggak bisa ini. Harus dari laptop berarti ya. Nggak support mungkin ya. Laptop Nggak itu, support. dia kadang gitu Kak. Dari Itu HP dari nggak apa bisa Kak. namanya? Support ya Itu Kak. dari akun apa Kak kan? Akun belajar kan Kak, belajar ID kan? Iya. Ya kalau dari laptop Kak tinggal tarik gini aja. Ini kan ada nih yang ini. Ini share screen-nya berjalan nggak Kak? Jalan. Nah ini gini Kak, kan tarik gini dia. Kita klik, kita kecilkan lagi. Nah ini kita tulis jawaban-jawaban di sini Kak. Berarti memang harus di laptop ya. Pakai HP nggak support dia. Nggak support kalau dari Iya. HP, nggak ada pilihannya. Pak Dedek pakai apa? HP juga? Pakai HP juga nih. Pakai apa nih nampaknya dia pakai bisa support pakai Laptop. laptop Harus dia laptop, Kak. harus laptop. Karena dia nanti kan di situ kadang ada juga yang bisa, ada juga ada yang enggak gitu. Belum pernah kemarin itu dari HP juga, ternyata nggak bisa, harus memang baru pakai Ini laptop. memang dari ini nggak support, dari laptop harus. Itu dia kalau diklik nggak muncul apa-apa gitu nih ya. Nggak bisa diapa-apain. Gini aja Kak, itu kan ada pertanyaan. Nah, Kakak di kolom komentar aja Kak, di kolom komentar aja kalau kayak gitu. Karena kalau kita paksa kamu nggak bisa juga karena dari apa dari HP ya. Dari kolom komentar aja Kak. Kayaknya Pak Kita Suhendi stop bisa tuh, Pak share. Suhendi. Pak Suhendi kok nggak ada suaranya, Pak Suhendi. Kak Suhendi mana nih Kak Suhendi? Oh, nggak ada suara. Iya, Pak Suhendi nih. Mana nih orangnya nih? Sandy ayo tulis di kolom komentar dulu Kak Suhendi. Kak Sandy kita tayangkan lagi Kak Yahya, ya Pak itu. Yahya. Siap Pak Dede. Ya, gimana Pak Dede? Gitu lah ngomong. Ini macam. Ini baru pertama kali ini Zoom ini agak-agak bingung juga megang HP-nya nih Pak Dede. Iya. Kenapa Kak Suhendi kok HP-nya kan dipegang bingung? di. Nah, ini gimana arahan dari fasilitator nih? Kayak mana nih? Lanjut. Ini Kak, karena memang
terkendala di apa Kak ya, di laptop atau di HP, menggunakan HP. Jadi itu Kak, buat aja di kolom komentar Kak ini. Nah, ini kan ada pertanyaan ini, ketiga ini tuliskan aja di kolom komentar ke kakak-kakak biar nanti kita bacakan sama-sama. Kan Jawaban-jawabannya ya. menurut pandangan kakak kan beda-beda nih apa gitu kan. Apa yang didapatkan, harapan yang ingin didapatkan itu apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian nantinya, bagaimana kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya seperti apa, dan juga mengatasi tantangannya. Jadi kakak tulis di kolom komentar. Sayang. Ayo Kak Hayumi, tulis Kak, tulis. Kak Wendy juga. Oke, di sini ada Kak Dede. Kak Dede Darmadi. Oh ya. Pendidikan mendapatkan metode pembelajaran yang efektif ya Kak, dan juga efisien sehingga tujuan pelajaran bisa tercapai. Ya, keren. Yang menjadi tantangan yaitu kurangnya prasarana yang ada di sekolah sehingga menghambat untuk pembelajaran. Keren. Kak Ari, menjadi tantangan sampai saat ini adalah kendalanya pada sarana yang ada di sekolah kami. Untuk pembelajaran PJOK, para peserta didik harus menjalan kaki cukup jauh untuk menuju lapangan yang berada di luar lingkungan sekolah. Keren. Tapi Kak Dede, ini prasarana kayak. Tapi kita kadang sebagai guru olahraga dituntut Kak ya untuk kreatif katanya kan Kak. Untuk selalu jangan menyalahkan prasarana dan sarana dan prasarana Kak ya. Itu dia. Jadi kalau di sekolah Tapi kami itu kan kenyataannya itu ya kan Kak. lebih kayak ke hutan, ke banyak-banyak pegunungan. Jadi kami lebih memanfaatkan ke situ gitu. Oh iya Kak. Lebih bagus sih kira-kira kelihatannya Kak ya. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kayak kami itu bisa main ke alam atau
Ya cross country lah kan, keliling-keliling, jogging keliling kayak gitu. Jadi jangan misal aja. Iya, keren itu Kak. Makanya inilah tadi kan dibilang kita nggak tahu nih kendala seperti apa nih kayak Kak Dede nih. Ini jarang-jarang sih kalau kita seperti ini kadang-kadang. Nah, jadi cukup bagus, cukup menarik nih. Kalau Kak Swendi, mana nih Kak Swendi nih? Tulis di komentar di kolom chat Kak. Nah, menurut Ya Kakak, udah, ini karena untuk perdana lebih bagus kita mendengar dulu lebih baik apa yang diceritakan. Iya, setuju. jadi ini apa namanya menyelami dulu Kak ya, menyelami dulu ya Kak ya. Iya, apa kayaknya mendengar dulu, menghayati yang udah paham, jadi nanti ketika nanti baru masuk kita dalam Tapi Kak lingkungan. jangan takut salah Kak karena di sini kita nggak ada yang Gitu pula ya. iya. Siap-siap, Jadi maksudnya tadi kan karena sore pun nggak ikut, siang tadi nggak ikut, jadi nggak apa ini baru hari ini apalah. Gak apa-apa Kak Hendy, ikut aja. iya, ikut aja Kak. Ikut Kita aja apa yang Kak Hendy bisa. belajar bersama Iya, di sini kita sabar Kak. kok. Jangan takut. Karena nanti kan di sini ada Kak Ari, ada Kak Dede, ada Kak Ayumi dan juga ada Kak Afem. Nah, bisa mencari-cari solusi untuk kita bersama. Misalnya keluhan Kak Swendi apa? Nah, Pak kali Pak Yahya ini merendah ini, padahal ilmunya tinggi sekali. kayak Yanda untuk meroket ini. Iya. Ada aja. Kalau selama ini di sekolah kami ya Pak Kak Ya, Chandra belum ada masalah. Jadi masih bingung-bingung apa nih dari sekolah. belum ada masalah ya Kak ya. Iya, belum ada masalah karena masih aman-aman aja sekolah yang awak ajar itu. Mantap. Pada peserta didiknya kira-kira Kak, ada nggak kira-kira kadang kan ada tuh yang buat masalah lah dia ya kan. Nggak ada masalah. Nah, ke peserta didik. Nah, mungkin kalau Kak Ari dan Kak Dede ini kan sarana dan prasarana. Mungkin kepada Kak Swendi ini kan ada aja pasti juga masalahnya kepada guru-guru, teman sejawat gitu kan. Entah. Kalau SMA yang saya ajar bolehlah tanya sama Kak Ari sama Kak Dede kan. Kalau fasilitas bisa dibilang ya alhamdulillah Memadai Kak ya. Mantap pun bisa dibilang. Iya, Di iya. Jepang tuh luar biasa emang. Kalau untuk Kak Afem mana nih? Kak Afem tulis kolom komentar dulu nih Kak. Biar ada suaranya nih. Mana tahu kan lain lagi nih. Masalahnya apa gitu kan. Oke, kontribusi selama ini dilakukan tetap mensupport dan mendukung siswa untuk selalu giat untuk beraktivitas olahraga di mana berada, walaupun banyak sarana dan prasarana yang dimodifikasi. Ya, jadi tanpa adanya support kita, mungkin anak-anak itu walaupun olahraga setiap hari mungkin kurang bersemangat juga ya Kak ya, Kak Ari. Iya. Karena kan walaupun kita itu maksudnya anak-anak tadi itu walaupun setiap harinya suka bermain, tapi kalau tanpa support kita, mungkin memang orang itu kurang bersemangat juga gitu. Tetap harus ada kita gitu, support. Masalah kita, iya. Kita dampingi kita. Ya, keren-keren jawaban Kak Ari. Kak Didi juga kontribusinya yang manfaatkan Nah, lingkungan. kalau Pak Ari itu udah PPG, jadi udah nggak heran lagi lah. udah inilah di sini dia Kak, maka dari itu PPG-nya tadi kita manfaatkan untuk kita belajar bersama di sini dengan Kak Ari ini. Ya, Kualitas sekali. Sama-sama belajar, gitu kan. Sama-sama belajar, nggak ada kurang, nggak ada muda. Ilmu kan, kalau ilmu kan Ya, mencari benar. kan, upgrade diri.
pengalaman ini kayaknya lebih banyak nih Kak Ari nih kayaknya kan Kak. Jadi nanti Ya. jangan sungkan-sungkan Kak untuk disampaikan ke sini Kak. Siapa tahu kan kawan-kawan nanti kakak-kakak yang lain punya masalah tapi malu-malu nanti Kak Ari yang seperti ini seperti nah. Jadi mereka pun mau jadinya untuk terbuka kayak Kak Ya kita Selendi tadi kan. sharing aja lah. Kayak tadi Kak Selendi tadi kan nggak ada katanya tiba-tiba ada. Nah, ya harus dipancing dulu Kak Selendi. Oke Kak, kita lanjut ya. Tuliskan jawaban Anda udah kita buat tadi. Oh ini dia. Jadi ya kesepakatan pembelajaran ya Kak. Jadi kita namanya di PKG ini juga ada peraturan dan juga ada kesepakatan bersama supaya nantinya kita tertata dan berjalan lancar. Bukan hanya pembelajaran di sekolah, tapi pembelajaran di sini juga semoga berjalannya dengan efektif juga ke depannya Kak ya. Nah, jadi yang pertama itu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat ya Kakak-kakak. Jadi jangan malu-malu kalau untuk berpendapat seperti Kak Wendy, Kak Ayuni, Kak Dede, dan Kak Ari. Kalau untuk berpendapat silakan aja, jangan sungkan-sungkan, jangan disimpan-simpan pendapatnya itu. Jadi kita semua sama-sama belajar, sama-sama berkolaborasi di sini Kak. Jadi kita tuh beda-beda pengalamannya, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Ya, yang kedua berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ya, seperti yang kita bahas tadi, tidak ada yang dia lebih tua, ilmunya lebih tinggi katanya gitu kan. Ya, sebenarnya kita di sini saling belajar. Kalaupun ada kakak-kakak yang lebih mengerti, lebih paham, ya disampaikan di sini gitu. Kalau nanti ada pengalaman yang beda, bolehlah di sini dibagi pengalamannya karena kita dalam PKG ini tetap satu tujuan Kak ya, merubah paradigma baru. Kita harus kuatkan bersama. Nah, yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan gitu Kak. Jadi kita kasih kesempatan dulu Kak, misalnya kita buat raise hand tuh kayak nih Kak, kita angkat tangan misalnya dia ingin bertanya. Nah, jadi raise hand dulu Kak. Jadi kita di sini saling menghormatin, saling menghargain satu sama lain ya Kakak. Ya, yang keempat itu berpartisipasi penuh. Nah, jadi jangan setengah-setengah Kak, nanti hilang-hilang orangnya tak kemana, kecuali ini memang pada hari ini ada kegiatan memang betul-betul nggak bisa sibuk ya off cam tidak masalah Kak. Oke. Yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup ya Kak, on cam. Jadi kedepannya kita on cam, kamera itu aktif Kak, biar lebih kita bisa dapat lagi gitu, biar lebih enak. Nah, berbicaranya kan enak kalau kita sambil lihat-lihatan gitu Kak ya. Oke, kita lanjut Kak ya ke 1.1. Udah muncul Kak? Sudah Kak. Ya. Jadi setelah kita orientasi tadi Kak, di sini masuk kita ke modul 1.1. Itu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, Kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Nah, jadi kakak nanti merefleksi kembali bagaimana sih selama menjadi guru olahraga kakak ini, apa sih yang kakak dapatkan, apa sih yang menjadi permasalahannya gitu kan.
Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta berpihak pada murid. Ya, lanjut agenda pada hari ini, yaitu yang pertama mengenal refleksi, mengapa dan apa. Yang kedua, analisis cerita Kakak ya. Lanjut, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya menurut Albert Einstein. Mengenal refleksi, mengapa dan apa. Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Nah, mengapa penting bagi kita untuk refleksi? Kira-kira Kakak ada yang mau dijawab? Kakak Ari kira-kira? Kak Dede? Menurut saya refleksi dilakukan untuk perbaikan yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, dalam hal Kalau di pembelajaran Kak ya? Iya. pembelajarannya. Iya, jadi kita penting itu Kak. Jadi memang betul dalam proses pembelajaran karena kita nggak tahu Kak sampai sejauh mana kita ini kan. Nah, jadi kalau tanpanya ada refleksi mungkin kita nggak tahu nih, oh ternyata selama ini kita belajarnya itu seperti ini. Nah, dengan ada refleksi kepada peserta didik kita tahu tuh, oh kurangnya saya di sini, kurangnya seperti ini gitu. Tuh kakak-kakak yang lain terus di kolom komentar Kak biar saya tahu nih Kak, misalnya kayak Kak Dede mau langsung menanggapi juga boleh tuh. Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi Kak? Oh, Kak Ayumi, kira-kira Kak Ayumi? Ya tulis di kolom komentar dulu Kak. Ya, Kak Dede udah mulai apa nih? Untuk mengetahui kekurangan kita dalam mengajar sehingga meningkatkan kembali kualitas diri untuk jadi lebih baik ya. Jadi kita selalu mengupgrade diri ya Kak untuk kita menjadi lebih profesional lagi dan tentunya berpusat kepada peserta didik. Ya, untuk Kak Ayumi apa Kak Ayumi? Kak Ari, refleksi dilakukan untuk mencari tahu hal-hal yang kurang untuk perbaikan dalam proses pembelajaran yang akan datang agar pembelajaran lebih menyenangkan. Ya, jadi bermain sambil belajar ya Kak ya. Oke, yang kedua, apa itu refleksi? Ayo kakak-kakak, apa itu refleksi? Kira-kira apa itu refleksi? Menurut kakak, menurut cara pandang kakak, apa itu refleksi? Tahu Kak Dede ingin menyampaikan langsung, kalau ingin silakan buka mic-nya Kak.
Nah, Kak Ari, refleksi adalah bahan perbandingan diri untuk tidak cepat merasa puas dengan apa yang telah dilakukan. Iya. Jadi menurut Kak Ari itu refleksi bahan perbandingan ya. Jadi kita sebagai guru PJOK tentunya tidak pernah merasa puas untuk pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama peserta didik kita. Nah, jadi di situ nanti akan banyak menemukan hal-hal yang menarik, hal-hal yang tidak kita sukai dalam proses pembelajaran. Jadi kita terus mengevaluasi gitu kan, Kak. Didi, refleksi diri yaitu mencari kekurangan kita dalam mengajar sehingga kedepannya bisa kita rubah jadi lebih baik lagi. Jadi menurut Kak Didi ini refleksi itu mencari kekurangan kita Kak ya dalam mengajar ya. Terus apa namanya memperbaikin diri lah, melihat ke belakang sejenak lalu untuk lebih baik lagi ke depannya. Ya, keren Kak. Oke, kita lanjut. Ini apa nih? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Ayo, Kakak. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK kira-kira? Tulis di kolom komentar, Kak. Ya, Kak Eri udah menampilkan ini. Yang bisa direfleksikan adalah bercerminkan diri sendiri dengan seseorang yang lebih mampu menguasai berbagai model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang dilakukan di kelas maupun di luar kelas dengan seseorang. Jadi diri Kak ya. Jadi kepada orang yang lebih layak menguasai kemampuan dirinya dalam PJOK ini Kak ya, Kak Arya. Jadi tidak pernah fokus belajar kepada teman-teman lainnya ya. Keren. Kalau Kak Dede refleksi kurangnya metode pembelajaran.
yang menarik sehingga membuat siswa lebih cepat bosan pada saat pembelajaran. Apa yang kita bisa. Jadi permasalahan pada Kak Dede ini refleksinya mengenai metode Kak ya, metode pembelajaran. Coba kira-kira Kak Ari mau menambahkan nggak nih? Kayaknya menarik ini. Kurangnya metode pembelajaran yang menarik sehingga membuat siswa lebih cepat bosan. Kakak-kakak yang lain kira-kira ada tambahannya nggak masukannya mengenai Kak Dede ini nih? Kurang metode pembelajaran. Ya kadang-kadang kalau kita ngajar tuh kan harus memang benar-benar variasinya harus ada gitu. Kadang-kadang memang kurang. Seperti ice breaking pada saat pembelajaran. Nah, itu sih yang Masalah pada Kak Dede ya. refleksi gitu. Iya. Kira Kak Ari bisa nggak nih memberi solusi nih kira-kira nih Kak Ari atau Kalau Kak saya biasanya pakai metode discover learning dan PBL karena saya harus cari dulu problemnya apa si anak tersebut. ya. Ya, permasalahannya, lalu ditelusuri permasalahannya apa, lalu berdiskusi dengan dia, menanyai dia apa permasalahan yang terjadi. Kita di situ menjadi pendengar yang baik untuk mereka untuk memecahkan masalahnya. Ya, di sela-sela pembelajaran ketika siswa merasa bosan, tentunya kita harus pintar-pintar untuk melakukan ice breaking. Bagaimana caranya membangkitkan semangat mereka lagi agar pembelajaran yang kita lakukan ke mereka tidak terasa bosan. Itu yang saya sampaikan. Iya, sangat luar biasa Kak Ari ya, bagus Kak ya. Jadi seperti itu ice breaking, seperti Kak Ari menggunakan PBL tadi ya. Jadi mencari masalah, problem based learning Kak ya. Iya, sangat. Ini di sini makanya kita kadang itu tadi Kak, proses pembelajaran kita kan berbeda-beda gitu. Ada yang seperti ini kayak Kak Dede gitu kan di metode. Jadi diberikanlah solusi kepada Kak Ari seperti itu kira-kira. Oke, lanjut. Tindakan seorang guru. Nah, tindakan rutin. Jadi biasa kita sebagai guru ya, tentunya sebagai guru PJOK, yang pertama itu kita kadang mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi dan lain-lain. Jadi adapun refleksi perbaikannya itu tindakan reflektif seperti mengabsen dengan cara yang berbeda. Nah, kalau biasanya dengan cara yang mungkin lama, bisa aja nih dengan mengabsen dengan cara yang berbeda lagi gitu. Yang lebih menarik lah. Contohnya kayak menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Nah, kalau pada dasarnya kalau kita di SD ya Kak ya, itu anak-anak itu kan sukanya yang model-model gambar, video gitu. Misalnya kayak senam lantai gitu Kak, yang biasanya kita praktekkan dengan kita sendiri, kita tampilkan lah gitu gambar tentang cara bagaimana senam lantai, guling depan gitu kan seru, kira-kira anak itu menjadi tertarik lah gitu. Tindakan reflektif kita nih. Meminta murid berbaris, tindakan reflektifnya meminta murid berbaris dengan cara mengasyikkan gitu ya, dengan cara supaya mereka itu tadi aktif tadi Kak. Jadi nggak kita terus, memang pada dasarnya namanya PJOK itu tetap ada kayak tetap ada yang namanya komando Kak. Jadi tidak bisa dipisahkan itu Kak. Mungkin kalau dalam di SMA Kak Ari kira-kira Kak ya bisa tuh tiadakan komando ya Kak ya, karena mereka SMA itu kan udah pikirannya tuh udah menalarnya tuh udah lebih dari anak SD lagi Kak ya kira-kira. Jadi udah bisa diterapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya Kak, dari itu berbaris, dari menggunakan alat gitu udah. SMA bener-bener gampang kali lah kalau komando. Iya, itu harapannya di sini. Ada juga beberapa
Sekarang ada beberapa karakter mereka berbeda-beda karakternya kan. Jadi tetap Iya. komando itu memang nggak bisa terpisahkan dari guru pejok. Iya, nggak Memang bisa komando itu harus ditetapkan juga. Nggak semua siswa gitu kan. Ada beberapa siswa yang harus dikomandai gitu kan. Iya, benar-benar. Apalagi kalau peserta didik kita ada yang cakapnya yang berkebutuhan khusus gitu ya kan, Kak? Iya benar. Nah, Dia itu normal. Dia bukan kebutuhan khusus. Cuman dia karena mungkin masih kelas masih belum menguasai lingkungan sekolah, jadi dia kadang sana kemari. Iya. Istilah kami itu kalau di sekolah kami ya, kalau ada seperti itu kami bilang itu siswa tawab namanya. Siswa tawab ya, Kak? Iya. Apa artinya itu, Kak, tawab? Ya kalau kita kan naik haji kan tawab keliling-keliling. Iya. Kan. Kelebihan Enggak, dari Mas. putih gitu kan. Kalau ini anak keliling sekolah dia. Iya, jadi itu memang perlu diarahkan gitu, Kak, agar dia tidak kemana-mana gitu. Jadi kalau Iya, makanya bagaimana sistem komando ini tetap Iya, harus tetap ada di olahraga. di olahraga. Kan. Kakak tadi kan bertanya nih gimana nih kalau Kak Ari kira-kira kalau dipisahkan dengan komando bisa nggak gitu ya. Dan ternyata Kak Ari juga berpendapat tidak bisa gitu kan. Ya keren. Makanya kita nih kayak Kak Hayumi nih di mana nih ngajar kira-kira di SDK, di SMPK. Jadi kalau Kak Didik sama Kak Ari kan memang di SMA nih. Jadi perbandingannya kita nyari di mana nih yang SD cemana, SMP cemana. Jadi kita saling bertukar gitu Kak. Oke. Oke, lanjut. Iya Kak? Enggak Kak, lanjut. Ya, oke lanjut. Adapun 7 karakteristik praktik mengajar efektif ya Kak ya. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. 2, menggunakan siklus monitoring evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. 3, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. 4, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan belas asih. 5, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dan penelitian yang berkembang. 6, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog dan mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Ya, jadi 7 karakteristik praktik pengajar reflektif ya kakak-kakak. Oke, lanjut analisis cerita. Nah, di sini ada cerita ya kakak-kakak Pak Raga. Jadi ini soal cerita studi kasus ya kak ya. Jadi nanti kakak-kakak di sini akan bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga. Ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa kakak jawab di LMS ya kakak, kolom LMS masing-masing. Nanti biar saya bagi studi kasus ini, soal-soal ini. Jadi di sini Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portabel agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola. Jelaskan tentang keamanannya dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan berganti peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola.
Ya, jadi di sini cerita dari Pak Raga. Nanti kakak menjawab dari 2 pertanyaan ini, Kak, ya. Pertama itu bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga. Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Kakak selama ini. Apabila Kakak menjadi Pak Raga, maka seperti apa yang akan Kakak lakukan? Jadi nanti Kakak isi di di LMS ya Kakak, nanti setelah ini besok kita jawab di LMS ya Kakak, supaya lebih aktif lagi. Ya, lanjut. Yap, lanjut. Mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKK PJOK di LMS. Nah, jadi kakak isi itu ada tuh sebelum tugas nanti kan refleksi gitu kan. Nah, nanti kakak tulis di situ namanya refleksi itu nggak ada yang salah ya kak. Jadi nah, menurut kakak itu apa, seperti apa gitu, sampai berjumpa pada sesi tahap selanjutnya. Ya, jadi kakak eh, di sini pada akhir sesi kita hari ini, jadi peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi setelah menjadi guru PJOK. Nah, yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya seperti serta berkepihakan kepada murid. Nah, kakak melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru. Kakak selama menjadi guru ini coba secara langsung lah gitu kan. Ceritakanlah dulu bagaimana refleksi yang kakak udah lakukan selama ini, baik dalam pembelajaran, baik dalam apa ya, alat, saran dan prasarana, kira-kira seperti itulah kakak. Bolehlah untuk berbicara lah dulu nih, supaya kita lebih enak lagi nih. Kan tadi kan di kolom chat nih, sekarang kita buat di langsung kak. Coba siapa dulu nih yang mau kakak? Kak Swendi, mana Kak Swendi? Adik-adik. Pak Swendi. Kak Pak Swendi, ndi. Masa nggak pernah Apa nih yang muncul? mau diceritakan nih? Apa nih mau Oh, diceritakan? ini katakanlah apa nih refleksi kakak? Ini Kak Hendy dulu lah. Ini terakhir Silakan nih aja Kak. semua Bang ya. Kalau gini, kalau kita cerita tadi masalah sarana prasarana, namanya olahraga itu kan apalagi alat kan memang harus diwajibkan butuh gitu kan. Cuman kembali lagi itu tindakan itu harus berkaitan ada juga naungannya ke pimpinan karena beda pimpinan kan beda juga nanti kita minta bola sekian, minta apa sekian yang datang sekian. Nah, itu juga nggak bisa menunjang fasilitas kita untuk belajar mengajar kan. Makanya kalau masalah di sarana prasarana itu kembali lagi lah ke pimpinan kita royal enggak sama kita gitu aja. Iya Kak ya. Ya benar memang. Kadang kan pimpinan kita tuh ada yang mendukung dengan olahraga ini, ada yang tidak gitu ya kan Kak. Jadi ada dia tuh yang tidak peduli karena menurut dia ya olahraga itu ya seperti itulah olahraga. Olahraga ya olahraga tapi Lari-lari gitu aja ya. nah, Lari-lari main bola. itulah Kak, kadang sulitnya kita pemimpin ini yang nggak dari olahraga karena dia kan nggak ngerti. Iya. Nah, itu dia sulit. Kadang kadang maaf cakapnya kalau kita tuh misalnya ada O2SN, kadang pun kalau kita entah apa belum tentu tuh dia pengertian ngasih kita uang apa uang minum nggak ya kira-kira seperti itu ya. Benar. Nah, jadi ada juga tuh yang peduli dia. Jadi sulit memang betul. Di adanya di pemimpin ya Kak ya. Ya, Kak Ayumi, gimana Kak Ayumi nih? Kak Ayumi, yo, coba di sesi akhir ini refleksi Kak Ayumi seperti apa nih? Ayo.
Mana Kak Ayumi? Tidur Kak Ayumi. Ya, peserta. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang jadi dengan penting, refleksi berkaitan. Kira-kira Kak Ari, Kak Ari, bagaimana Kak Ari? Kira-kira. Refleksi ya, selama jadi guru penjas. Ya memang Refleksi dari Kak Ari diskusi lagi. kami. Iya. Kendala Ya. kami selama ini dari tahun ke tahun memang di sarana aja sih. Tapi lapangan itu bukan suatu halangan untuk kami tetap beraktivitas olahraga dimanapun bisa kami lakukan. Sekarang kami lakukan di kelas juga. Seperti di kelas kami bisa lakukan senam lantai. Nah, memang kalau senam lantai kan harus menggunakan matras. Ya memang seperti yang dikatakan Pak Yahya tadi, tergantung atasan. Kalau Royan ya dibelinya matras, kalau enggak ya apa adanya. Tetap kami pakai Iya benar. kami pakai tilam UKS. Iya Kami Kak. nggak punya matras, kami pakai tilam UKS. Tuh. Jadi bagaimana caranya pembelajaran itu nyampe ke anak-anak? Kami modifikasi. Ya pandai-pandai awak lah bagaimana caranya untuk mengubah-ubahnya. Yang penting proses pembelajaran itu tujuannya itu tercapai ke anak-anak. Iya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Kak. Iya. Jadi seperti itu ya Kak Ari ya. Kita memang Iya. dituntut keras kita untuk selalu Iya. tidak menyerah gitu. Jangan kita tuh kayak nggak ada ini, udah nggak berjalan. Jadi kita ini memang ya harus bisa memodifikasi apapun itu. Kayak Kak Ari tadi tilam, tuh keren kan tilam. Ada. Iya. Ada tilam UKS saya pakai. Iya. Kadang kan ada sih Kak guru. Kalau di Kebang, tilam UKS untuk tidur lah ya kan. Iya. Karena itu tempat paling nyaman itu untuk tidur, bukan untuk senam. Itu salah guna itu sebenarnya gurunya itu, Kak. Salah guna Bukan itu salah Pak Ari. guna Pak Yaya. Memanfaatkan apa yang ada. Tapi kalau tilamnya dipakai oleh siswa yang mungkin kurang sehat, ya nggak mungkin lah kami pakai juga tilamnya. Iya. Berarti yang udah betul lah itu ya. Nah, enggak lah. Udah tilam-tilam Tilam udah baru, betul Pak. ya. Hati-hati masuk virus Tilam karena baru. sekarang jangan sampai sekolah program sehat itu nggak berjalan anak-anaknya ya. Siap, Iya. guru program sehat. Jadi kayak hari keren Kak Ari ini, dia nggak pernah menyerah dia. Apapun pantang menyerah. rintangannya, tetap selalu pendidik harus Tetap kreatif. mengolahragakan siswa. Iya benar Kak. Karena kita memang sebenarnya kita ini guru penjas itu menjadi ujung tombak Kak, kalau bisa dibilang kan Kak. Jadi kalau kita sikit-sikit ngeluh ini ya payah juga kadang. Memangnya kita nggak bisa juga cuman ya nyalahkan siapa-siapa gitu. Cuman kita kan dituntut untuk selalu kreatif apapun gitu kan. Sekecil apapun masalahnya bisa kita lakukan itu, kayak misalnya di lapangan hujan bisa kita buat di dalam kelas ya kan Kakak. Jadi kita nggak harus hujan jadi selesai lah, nggak ada apa-apa. Jadi anak pun tadi jadinya merasa tidak bersemangat dia, karena anak-anak ini kalau dalam olahraga ini Kak, terutama anak-anak SD mungkin Kak ya, dia berlari bersama teman-temannya itu senang kali dia Kak rasanya gitu kan. Apalagi kalau di tingkat SMA gitu Kak, kira-kira kalau tingkat SMA gimana lah itu Kak, kira permasalahan Kakak itu diletak di mananya nih, pada di mananya lah letak sulitnya, tantangannya gitu kalau di SMA itu Kak. Pingin juga sharing-sharing ini Kak, berbagi lah kalau di SMA itu kan. Kalau di Inilah SMA itu siapa dulu? Dari yang Nah, dulu boleh Kak Spendy. yang tua dulu lah yang tua. Yang tua ya, ingat. Ya siap tua Abang ngalah Stambu. dulu, Dek. Yang tua ngalah dulu saya muda. Oh, Dek doang. berarti yang muda dulu, Dek. Dari Dedek lah dulu. Boleh. Ya,
Kak Dede juga boleh, Kak Kalau Dede. kalau kalau saya itu kendalanya itu pasti kalau anak SMA yang cewek. Karena cewek ini kadang-kadang kalau misalnya mood dia nggak bagus, susah kali untuk keluar aja ganti baju itu susah. Betul. Nah, jadi dia kalau nggak kita tekan sedikit, mau dia nanti lama-lama diganti baju tuh di kelas. Akhirnya ujung-ujung nggak mau dia gitu. Jadi apalagi kalau udah panas, udah lah yang cewek-cewek itu, waduh, susah itu. Ya Kak ya, tergantung. Kendalanya itu aja. Karena tahu lah kan anak SMA ini cewek, make upnya udah banyak kali kan mungkin kan. Jadi kena panas sedikit nanti dia takut. Nah, itu sih. Itu Cuman karena gurunya lajang itu, Dek. Karena gurunya lajang makanya muridnya bermakeup, Dek. Iya. Cari perhatian dia Kak ya, Kak Seni. Iya, ya, betul. ya Betul, benar. betul, Dia Kak. cari Betul, perhatian Kak. untuk supaya dijemput gitu. biar Iya, supaya- iya. Panggil saya Iya. dong Pak. Itulah Panggil saya dong Pak. karakternya Ah, dia. gitulah. Berbeda-beda kan. Gurunya masih lajang, ya kan? Jadi kalau dari SMA Negeri 1 Selepan gitu. Mungkin dari siapa Kak Swendi udah tadi? Belum ya Kak Swendi, coba. Nah, kalau dari saya gini, namanya kan dari orang itu dari SMP pindah ke jenjang SMA. Waktu di kelas 10 aja sih, di kelas 10 di situ memang benar harus kita press lah orang itu. Contoh, di situ kan ada perubahan. Contoh perubahan gini, di SMA itu kan biasanya menggunakan baju olahraga, harus dari sekolah, harus seragam lah. Tapi kan baju itu 3 bulan sebelum 3 bulan setelah sekolah kan baju itu belum ada. Jadi di situ kita bisa dibilang dipancing sama orang itu. Orang itu kita bilang suruh pakai lengkap, pakai baju sekolah sementara. Tapi nyatanya orang itu mancing-mancing kita. Nah, dari situ harus memang kita kuatkan, kita tegaskan biar supaya orang itu ada mental down-nya gitu, ada rasa takut lah bahasanya sama kita. Memang kalau di SMA sih bagi saya di kelas 10 harus diketatkan gitu. Kalau udah kelas 11, kelas 12 dia memang udah jadi kawan dia Kak. Kalau di pengalaman bagi saya sih. Sama dengan Pak Swendi Yahya. Jadi memang Pak Yahya ini luar biasa emang. Luar biasa emang. Iya. Ini Kak, Bisa di luar kan? Kak Swendi. Iya, biasa di luar. Dia lebih apa dia ya? Apa namanya? Motivasi dia. Untuk dari apa namanya kalau bisa dibilang dari muda kayak dari awal dari tingkat bawah itu harus udah disiplin gitu Kak ya. Jangan. Iya. Nah, jadi nanti ketika udah naik tingkat kelas 12 mereka kayak suka hati mungkin kayak. Nah, iya, jadi kalau udah kita ketatkan dari awal ada rasa apa kan, jadi orang tuh kelas 11 12 ya tahu memposisikan dirinya gitu kan. Jadi maaf cakapnya guru kelas 11 dan kelas yang ngajar kelas 11 12 tuh udah tinggal nerima Santai nampung, aja. tinggal enaknya aja gitu. Nah, nanti anak-anak udah ganti baju, pemanasan langsung baru gurunya datang. Kalau kelas 10 kayaknya nggak bisa, memang kita harus Assalamualaikum dulu masuk kelas, aturan kita ketatkan. Nah, kelas ya nasib beruntung lah yang kelas 11 kelas 12 tinggal enaknya aja. Tinggal menjalani ya. Karena itu tadi Kak memang kalau dia nggak ditanam dari awal memang ya betul kata Kak Seni tadi terbiasa nanti suka-suka hatinya aja dia. Jadi dia memang harus ditanamkan dari sejak dini lah gitu. Apalagi Memang kan dia benar. dari SMP itu Kak, dari SMP itu kan dia masih kayak gimana dibilang ya, masih kayak macam anak juga sih, belum sepenuhnya dia betul dikatakan udah beranjak dewasa gitu. Masih ada juga sih ketinggalannya di SMP tadi gitu Kak. Jadi belum benar-benar ditinggal. Nah, untuk melanjut ke SMA tadi. Jadi Benar juga, memang sih dia waktu SMP itu kan kebetulan dia kakak kelas, maksudnya kelas 9 kan, jadi dia kakak kelas yang paling hebat lah kira-kira gitu. Jadi begitu kelas SMA kelas 10 kan dia paling adean tuh paling kecil, jadi kan giliran dia kelas 10 itu masih terbawa suasana SMP-nya itu tadi gitu. iya benar Kak. Jadi dari Kak Ari sama nih, Kak Ari sama macam mana nih kira-kira ini?
Kalau sekolah kami hampir sama sih dengan sekolahnya Pak Suhendi. Karena masa transisi dari SMP ke SMA ke kelas 10, karena saya memang kelas 10 ngajarnya. Oh, Nah, jadi memang ada siswa kelas berapa 10 guru itu olahraga Kak Ari di sana, Kak Ari? ya. Ada berapa guru olahraga rupanya di sekolah Kakak? Di sekolah saya ada 3 guru, Oh, banyak muridnya Kak ya? muridnya sekitar 11 orang. Jadi memang intinya itu di kelas 10, bagaimana cara penegasan kita ke mereka agar nantinya di kelas 11, di kelas 12 mereka udah paham. Iya, paham. Jadi kalau mereka langsung membuat kesalahan, tinggal tunjuk aja, udah paham mereka itu. Ini memang untuk menertibkan sekolah itu memang di awal dari yang kelas 10 lah. Udah ditahu ancaman-ancamannya, tata tertib sekolahnya, bagaimananya itu memang ditegaskan di kelas 10. Memang itu tadi lah Kak ya, untuk mendidik anak tadi itu Ya, memang kita dari guru mereka. olahraga gitu. Kalau dari guru lain, menurut saya tuh kurang sih gitu, karena dia paling takut atau nggak takut sih, segan gitu kayak sama guru olahraga gitu. Iya. Memang guru olahraga ini memang beda dengan guru lain, lebih disegani, lebih ditakuti daripada guru-guru lain. Auranya dia Kak mungkin ya, auranya yang sangat berbeda. Auranya gitu. Auranya mau nepuk aja kan. Jadi mau kayak manapun, asal udah guru olahraga, apalagi kalau anak-anak SMA gitu kan, anak SMK, mereka tuh kan kadang kalau di zaman sekarang ini melawan nggak ya? Nggak kayak zaman-zaman dulu mungkin. Sekarang ini kebanyakan melawan. Jadi kalau untuk di guru olahraga pun memang harus terdepan gitu untuk sekarang ini gitu. Iya, kalau saya memang di kelas 10 itu, kelas 10 itu harus ditegaskan, tapi ketika mereka di kelas 12 saya rangkul. Gitu, saya rangkul. Nah, jadi kayak ada tarik ulur dia Kak ya, tarik ulur Iya, dia. ada tarik ulurnya. Jadi dirangkul, diarahkan, kau mau kemana? Yuk, Bapak kasih tahu bagaimana kiat-kiatnya, cara-caranya. Jadi jangan kita pasang muka seram aja. Jadi ketika dia kelas 12, kita tarik dia, kita rangkul dia, kita bimbing dia. Jadi bukan kita sekedar garang aja di kelas atau di sekolah, tapi kita nggak peduli dengan masa depan mereka gitu. Tetap harus kita ini Kak, tetap kita arahkan ya, kita antar dia mau kemana gitu. Iya, benar. Kalau Kak Ayumi kira-kira, Kak Ayumi mana Kak Ayumi ini? Gak ada suara, oke kita lanjut kayak kalau gitu. Nah, sampailah di titik akhir pada malam hari ini. Demikianlah Kak pembelajaran kita untuk PKG PJOK ini Kak. Semoga malam kedepannya, malam keduanya nanti harapannya kakak-kakak di sini dan kakak-kakak yang lainnya bisa lebih aktif lagi ya kan Kak. Kita di sini saling belajar, saling menguatkan dan juga saling berbagi. Nah, untuk Kak apa tadi Kak Afem Ginting itu di mana alamatnya kira-kira kakak-kakak? Kak Afem ya. Jadi sempat masuk dia. Ya, sempat tadi masuk, cuman keluar lagi dia kan Kak. Iya, makanya apa kendalanya gitu kan? Kalau memang ada kendala teknis, ya maklum gitu. Nanti kalau teknis ini kan kita nggak bisa juga Kak, kayak mati lampu, ya wajar gitu kan. Nah, saya chat tadi juga pun kok nggak ada jawaban gitu. Nanti ke depannya kakak-kakak yang lain, kayak Kak siapa tuh tadi? Kak Afem lah, nanti bisa di untuk yang kakak-kakak lainnya itu kira-kira ada yang kenal nggak kira-kira itu yang belum masuk itu lagi? Ada 5 lagi kalau nggak salah. Kayak belum nggak ada kenal lah Kak, soalnya baru kayaknya pun yang aktif ini kayak saya, Kak Ari, sama Didi lah kan. Kayaknya ini cium kok nggak ada suaranya ini. Ya, itu makanya Mana gitu. makanya kan saya juga bingung tadi kan nggak ada yang respon ya.
Kalau kita rame kan lebih enak lagi, lebih banyak lagi. Kalau kayak gini tadi kan ya Kak Ari, Kak Suendi, Dede, lu aja. Iya. Jadi Guyonnya itu aja jadi. iya, jadi pengalaman lain kebetulan kakak-kakak ini pun SMA gitu Kak ya. Maksudnya kalau dari SMP, dari SD tadi kemana gitu kan seru gitu Kak. Jadi Iya ada yang kita bahas gitu kan. Namanya juga pengembangan kompetensi guru. Mengembangkan lah berkolaborasi Iya. sama-sama gitu. Jadi kalau kita kayak gini kan kayaknya kurang seru aja gitu Kak. Jadi harapan nanti Kak kalau ada kenal misalnya, bolehlah Kakak kabar-kabari, suruh masuk Siap. Kak Ari atau teman-temannya. Kayak Kak Dede ini ya, berarti dekat sama Kak Elsa Kak Dede ya? Kak Dede mana Kak Dede? Iya. Semalam wasit dia itu, tadi ngechat langsung dia. Iya. Tadi emang ini ya, dia bilang juga. Tuh, hasilnya adik-adik kita deh katanya. Iya, enggak. Kalau Kak Dede ini alumni apa? Unimed ya Kak? 2014. Oh, 2014. Kalau Kak Ari, Nggak ada perkenalan kita, tapi mau perkenalan pun ya orangnya udah kenal Dede, udah tahu, Kak Ari udah tahu, maksudnya Karena kan kita sering entah jumpa. kapan. iya. Tadi ada sempat perkenalan Kak, cuman Kak Suendi udah ketinggalan. Kan kita di awal tadi udah perkenalan diri. Udah, cobalah Kakak lah Yang lain perkenalan belum diri. masuk, Tadi kan yang belum. lain. Kak, perkenalan diri dulu untuk Kak Suendi. Kalau ini perkenalan ya memang udah pada kenal semua saya Enggak, rasa ini, Kak. itu Kak Chandra nggak kenal Yahya. Karena ini mau kenal ya. mau kenalan dulu Kak, mau kenalan sama Kak. Boleh. Perkenalkan nama saya Suhendi Yahya SPD, ngajar di SMA Negeri 1 Gebang. Kebetulan guru PJOK ya kan. Alamat saya tinggal di Kecamatan Gebang. Gebang ya Kak ya. Kecamatan Gebang, tinggal di Gebang, ngajar di Gebang. Kecamatan Gebang. Itu dekat sama rumah Kak? Sekitar 10 atau 5 gitulah, paling lama 10 menit kayak kalau ngebut 5 menit sampai lah sekolah. SMA kan Kak. Iya. Jadi tadi pun udah sempat ngobrol sebenarnya sama Kak Suendi ini. Kebetulan temennya si siapa tadi? Bang apa? Kak siapa? Surya. Iya, Kak Surya ya. Itu kebetulan temen apa juga dulu itu, temen PPG gitu. Satu sama dia. Jadi sempat kaget juga tadi kok sambung 3 gitu kan ya. Oke lah Kak, untuk menutup apa namanya? Oh enggak, Kak, nanya bentar apa Kak? Ini maaf lah sebelum ditutup kan. Jadi kan ini saya maaf lah tadi saya masuk terlambat. Ini sebenarnya ada nggak pertemuan ibaratnya langsung apa gitu atau hanya melalui apa ya ini ya bahasanya apa nih dari tetap HP maya. Maya. Tatap muka nanti ada Kak. Itu nanti di 2.1 kalau nggak salah nanti itu ada kita tatap mukanya di apa Kak? Di SMK atau SMA gitu kemarin sama Bu Armanila selaku Kabid SD Kabupaten Langkat gitu kan. Cuma nanti diberitahu lagi. Ada kita seminggu nanti Kak. Seminggu. Yes, seminggu. Tenang ya, ada uangnya tadi kok. Main uangnya. Hitungannya jelas ya Bang Ari ya. Jelas hitungannya. Jadi Sama nanti kayak CGP. Alah udahlah Bang, kalau masalah uang aku udah capek Bang, yang ada di tanduk-tanduk aja pening kepala kita. Kari CGP, Kari GP guru penggerak udah kira. Enggak. Istri. Oh, kirain Kak Ari udah guru penggerak, udah guru profesional lagi. Luar biasa lah kalau gitu Kak Ari ya. Kenapa Kak Ari nggak tes guru penggerak Kak Ari? Karena kan gini, karena saya dulu pernah lulus guru penggerak.
lulus per guru penggerak. Cuman nggak saya lanjuti karena kan ujung dari sertifikat guru penggerak kan untuk PPG. Iya. Sementara saya udah sertifikasi di tahun 2021. Jadi nggak saya lanjutkan lagi. Tapi kan sekarang ini kan memang kegunaannya untuk itu tuh kayak kepala sekolah jenjangnya ataupun pengawas ya kayak. Iya, Iya, udah bisa ini Kak Ari ini jadi kepala sekolah dia. Udah bisa. belum Kak bisa Ari lah. udah berapa lama untuk mengajar inilah kira-kira dari tahun kapan gitu? Saya mengajar dari tahun 2015. 2015 ya 9 Kak. tahun lah. Itu 9 tahun lah. terangkatnya ASN atau P3K. oh kan P3K dan P3K ya. P3K. Ini Pak Dede, Pak Sandy juga P3K nih. Main sebut merek kan. Cuman mereka duluan daripada saya. Oh, Nah, beda berapa Kan- tahun namanya Kak? Udah CRT udah jelas lebih besar lagi gaji dari kami. Iya deh, itulah deh. Inilah Tahu deh. kan lagi ya kan. jadi tinggal tunggu aja panggilan piloting. Ya. Bang Yahya yang udah, awak belum. Nah, makanya kau cepat nikah deh biar dipanggil kok. Iya. Doa istri ada, doa anak ada. Itu deh itu. Karena semua ini kehendak yang Maha Kuasa. Siap Bang Awak, siap. Jadi kira-kira ditanyakan lagi Kakak? Ya mungkin nanti lah Kak, kalau ada kendala-kendala untuk pengisian di LMS kami akan lah. Ini apa namanya ini untuk kegiatan kita setiap hari atau seminggu sekali Iya, atau iya, gimana benar. kita? Enggak kalau Seminggu. kegiatan kita nanti kita kasih kalender apa untuk pertemuan itu nanti kita bertemu lagi kalau nggak salah di tanggal 25 Kak. Nanti kita nggak setiap hari kok, ada kadang seminggu 2 kali, kadang pun cuman sekali gitu kan. Gitu. Jadi maksudnya buatkan kalender jadi kita persiapan malamnya gitu. Jadi Ya. nggak ada kegiatan bisa dikosongin Ya. gitu karena Karena nanti tahu kita lah kan guru olahraga nih kita nanti kegiatannya Kak, malam ada aja. kita nanti Ya, kita beri kesepakatan bersama. Karena gini Kak, tadi kenapa nggak pakai kesepakatan bersama? Karena kami ya fasilitator, kami diberi akun trainingnya itu baru sore tadi Kak. Nah, jadi kami juga bingung kalau kita buat besok nanti kita mepet kali besok tanggal 25 nanti gas lagi gitu kan. Jadi mau nggak mau ya harus malam ini karena semua gitu Kak mendadak gitu. Mendadak. Jadi kami kira tadi hari ini nggak jadi gitu kan. Karena mana Kak ya persiapannya untuk fasilitator ini sebenarnya belum cukup matang gitu. Jadi itulah kami juga ya cuman mau nggak mau ya karena tugas tadi Kak ya itulah kita jalani aja gitu. Makanya harapannya tadi itu kan kalau bisa ada kalender kan kita jadi bisa persiapin kayak Iya. laptop, jadi bisa pakai laptop. Ada nggak gitu nanti ya, di share sama orang mereka itu Kak dari mereka itu Terus kalau jadwal apanya misalnya macam ini kan nggak bisa itu jadwalnya entah pagi waktu jam sekolah jadi biar agak-agak libur gitu ngajarnya gitu kan. Alah, memang males ngajar kok ya. Wajar ini. kalau bisa Kak jangan gampang ngajar Kak nanti kita nanti jadinya kan payah nanti ada laporan kan gak enak. Gini Kak bisa kita buat siang tapi kita sepakat gitu kita sepakat kelas karena kan kita juga mikirkan yang lain juga gitu. Siang kita nggak siang sore kalau kakak nggak bisa malam ya udah kita buat siang sore karena kan tadi kan nggak ada Harus tunggu full semua. Iya sih memang. Ya mana tahu kan kita mempertanyakan mana tahu kan. Cuman kalau ya harus sore ya harus gimana gitu. Soalnya tahulah Kak kadang namanya kita guru ini kan Usaha. juga kegiatan-kegiatan di luar kan karena udah terbiasa gitu. Biasa mengolah ya kan. Sekolah ya. Iya enggak loh Bang Ari ke ladang nanam apa nanam singkong nanam ubi untuk tambah-tambahan nanti pulang bawa daun ubi. Halah Bang ya. Ya benar. Ya udah nanti kita buat kesepakatan bersama aja Kak. Cemana nanti kan kemana bagusnya karena kan kita nggak bisa juga memaksakan karena kan ada yang nanti nggak bisa gini. Cuman tetap harus kita buat Kak.
mau nggak mau kita yang mengorbankan beberapa orang tapi tetap aktif aja di Zoom ini gitu. Supaya kita kan dipantau juga nih, gitu kan. Nantinya Kak, Kakak juga bakal jadi fasilitator juga sih Kak, ke depannya gitu kan. Karena kita kan ini kayak cuman ya, tangga gitu ini kayak gini, jadi kayak bergantian gitu Kak. Bisa aja nanti setelah ini Kak Ari gitu kan, Kak Didi, Kak Swendi, bisa. Karena di sini pun memang tahap belajar, makanya dari awal bilang tadi kan, kita di sini sama-sama belajar, nggak ada tuh namanya dia pintar, dia nggak pintar, nggak ada Kak. Karena namanya kita berkolaborasi gitu. Bukan yang kita yang kayak cemana-cemana, enggak. Kita saling belajar. Kayak kakak ini lah, lebih ya senior, junior, cuman kan kita nggak usah mikirin itunya. Yang penting kita berkolaborasi bersama, gitu kakak ya. Kita Siap. ini Kak, kita tutup dulu rekornya. Nanti kalau kita mau ngobrol lagi bisa. Tadi lupa kayak untuk kita kegiatan kita diawali dengan berdoa ya. Oke, Iya, iya. untuk sesi terakhir, bolehlah untuk Kak Swendi memimpin doa supaya kita selalu diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam aktivitas PKG ini. Mohonlah untuk Kak Swendi memimpin doa dulu. Waduh, kok kita? Kenapa Kak? Didi aja, sholatnya nggak tinggal. Bolehlah Kak Iya Didi juga. apa ya, doa dimulai. Karena Dah. gini, Nggak boleh kami kan gitu lah, sering jumpa Bang. kan. Di antara kami terus terang, ibadah yang paling khusyuk itu memang Didi, Kak. Dia Iya, Dede beda, kan. nggak kayak kami. Kami ibadahnya siap sholat langsung lari, doanya masing-masing. Kalau dia memang agak khusyuk dia. Kalau Kak Didi khusus ya. Bang Abang Oke, yang bolehlah Kak Didi lah. itu Boleh Kak Didi pun boleh. kadang-kadang kan yang muda juga yang kena. Oke, baik. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, bolehlah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Semoga seluruh kegiatan kita berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun sampai selesai. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Kak, kasih apa Kak? Kasih jempolnya dulu Kak. Ini emot jempol. Emot jempol mana nih? Oke, sip. Wah, gitu ya, Bang. Ya. Mana caranya? Yang banyak Kak, yang banyak. Iya. Oh, yang banyak. Oke, Iya. good. Lap Terima kasih pun Kak, lap Kakak ya. tambah. Semoga besok esok hari lah, hari tanggal 25 itu sehat-sehat semua, jaga kesehatan. Semoga lancar Kak ya, dan dikabari lagi Kak teman-teman yang lain. Dan jangan lupa pantau LMS-nya ya Kak.